Ini udah pada ini nih, kenapa olahraga udah sakit semua umur segini. Tadi gue cerita sama dia kan 10 tahun yang lalu sama sekarang aja, kalau gue olahraga aja otot gue masih kuat, sendi gue kena, sendi kena ya, tapi push. Kita kadang lupa bersyukur. Kebanyakan orang Lupa lupa bersyukur. Pengennya banyak, pengennya lebih kaya, lebih ini, padahal little thing sekarang itu amat sangat berharga. Gue bisa bilang ini, nih, lu punya masalah lah. Gua nggak tahu masalah hidup lu apa ya, tapi kan pasti lu punya masalah ya. Percaya sama gua, ada jutaan orang yang saat ini jutaan orang saat ini pingin banget berada di posisi lu. Bahkan mungkin mereka rela untuk mengeluarkan miliaran untuk mendapatkan kamu. Nah, yang kita pikirkan kadang-kadang masalahnya doang. Ya, tapi lupa bersyukur. Lupa bersyukur ya bahwa jutaan orang nih pingin ada di posisi lu sekarang. And that's worse for everyone, karena kalau kita ngeliatnya ke atas nggak pernah selesai, kadang-kadang kita nggak melihat ke bawah. Same thing lah, misalnya nggak usah inilah. Misalnya orang nih sekarang kerja, gitu. Habis kerja terus capek ngeluh gitu, anjing gua kerjaan gua di kantor capek, kerjaan gua begini capek, kerjaan gua apa capek dan sebagainya. Oke lah. Pertanyaan gua, pernah ngeliat video viral ribuan orang ngantri kerja cuman buat bikin mie cilok apa segala? Iya. Ya kan? Itu ribuan orang. Jadi bayangin, kita harusnya kayaknya ngeliatnya ke bawah deh, bukan ngeliatnya ke... Harus seperti itu. Iya. Ke atas untuk motivasi, ke bawah untuk bersyukur. Iya. Lihat ke atas capek, bro. Capek, bro. Makanya gue percaya ketika ada orang bilang bahwa wah, tai kucing lah orang yang bilang gua umur 19 tahun Segala hal di dunia. ratusan miliar, tau kan sekarang lagi rame-rame kayak begitu kan. Pertama, itu bohong. Udah gitu aja. Kenapa Om Dan langsung bisa bilang kalau itu bohong? Oh iya, kalau you don't bullshit, if you don't have privilege, you're not gonna have that. Lu nggak akan bisa itu. Oke. Gue bicara umur 19 tahun ya. Oke. Ya sama lah, waktu itu juga kan ada siapa yang anak kecil umur 10 tahun bilang penghasilannya gede banget, jualan apa? Iya, bapak lu kan kaya, bos. Terus dia bisa bilang, ya kita nggak boleh, kita harus terus mencoba. Iya, lu bisa terus mencoba, karena kalau lu gagal, Safety net. lu punya safety net. Lu gimana caranya? Orang tuanya susah, ini ya susah, terus lu mencoba, lu gagal, gelandangan. Betul. Kalau ini lu gagal, lu pulang ke rumah lu masih AC, makanan lu masih enak, pembantu lu masih 3, ya lu nggak gagal, anjing. Iya. Nggak ada kata gagal buat mereka. Starting pointnya beda. Iya. Terus kalau misalnya, dan gini, assume kalau misalnya ada orang yang, wah beneran bisa nih, sukses beneran luar biasa, puluhan miliar dapat umur berapa, oke. Kalau lu bisa dapat segitu, oke, berarti something is taken from you also. Ada yang dikorbanin. Ada yang dikorbanin. If we see someone live very happy dan sebagainya, ada yang diambil sama Tuhan juga pasti. Pasti ada yang dikorbanin. Tapi kan sekarang kan banyak motivator-motivator yang nggak realistis gitu, kayak ngomong misalnya, wah saya 1 miliar pertama, kadang-kadang sekarang udah bukan 1 miliar, zaman dulu 1 miliar, 10 miliar pertama gue sukses umur segini bla bla bla, padahal saya waktu itu kerjanya nyuci piring, kuliah sambil nyuci piring, ngekos gini, anak babi. Ente ngekos di Singapura. Kontrak jatuhnya di apartemen ya. Jangan samain sama orang ngekos di Tanjung Priok, bos. Jangan ngajarin motivasi. Selama Anda masih ngekos di Australia, kerjanya cuci piring di sana. Jangan samain sama orang yang di sini. Di sini. Nggak bisa. Nggak bisa.
Tapi kan terbukti ending-endingnya satu-satu yang kayak begitu-begitu ketangkep semua kan. Iya. Satu-satunya jalan lu bisa kayak begitu, sukses di umur segitu. Nah ini gue harus ngomong nih karena yang nonton kan banyak banget ya. Karena nonton banyak banget. Kenapa gue benci banget sama orang-orang itu? Lu bayangin nggak orang-orang itu ngerusak otak anak-anak muda? Harapan palsu. Wah gila. Jadi akhirnya ini banyak sekali anak-anak yang muda terus berpikir gila ya gue gagal ya. Hidup gue gagal banget ya. Mereka yang umur segitu udah puluhan miliar dapetnya, udah begini dapetnya dan sebagainya. Bohong. Percayalah. Kalau mereka bisa dapat uang segitu banyak di usia segitu, nggak jualan kelas. Tapi anak-anak muda kan Dia sih ngomong gitu. akhirnya kan, wih gue gagal ya, mereka udah sukses, gue masih segini dan sebagainya. Enggak. Gue umur 50, gue lahir dari keluarga miskin. Gue sukses sendiri. Gue baru mulai dapat duit itu umur 30 pun umur 32 gue bangkrut. Om sorry, itu maksudnya 30 kerja pertama? Enggak, gue 30 aja kan gue umur 20 lebih 28 tuh gue udah di TV kan. Iya. Udah TV. Terus gue sampai umur 30 kan berarti duit gue udah ada dong. Oke. Ya, duit gue udah ada dan sebagainya. Terus gue mulai usaha, gue bikin restoran, bikin apa dari duit yang gue punya. Hancur semuanya, bangkrut. Tabungan gue cuma sisa 6 juta. Bapak gue meninggal, tabungan gue 6 juta. Gue beli peti mati ngutang, bos. Beli peti mati itu utang. Oke. Mulai lagi dari nol lagi. Terus mulai belajar. Ternyata gue belajar, ternyata sukses harus bikin ini harus belajar. Gue mulai lagi sukses mulai umur 40. Paling umur 40 tahun. Paling kalau sekarang lu bilang, ya gue punya perusahaan banyak, punya ini banyak, punya apa banyak. Iya, dari umur 40 sampai umur 50 tahun itu cuma 10 tahun target. Karena pengalamannya udah Belajarnya udah darah-darah. gimana caranya anak umur 18 tahun bisa punya pengalaman seperti itu kalau nggak dari link bapaknya, link keluarganya, orang dalam. Dari mana? Tapi Om, patternnya kan selalu sama Om. Mereka selalu memamerkan kekayaan dari mobil ke luar negeri, naik pesawat jet pribadi. Iya. Mereka pakai modal apa? Kalau dari prediksi Om, Ya ada yang modalin lah. dengan tujuan muternya. Ya macam-macam, cuci duit bisa. Cuci duit pakai mereka bisa. Ya. Kita gini, bos. Lu nggak usah ngomong mereka kok mobil bisa begini, bisa mewah ya kan, naik McLaren lah, naik Ferrari lah, naik apa dan sebagainya. Sekarang gue tanya gini deh, sederhana aja deh, lu jangan pamerin mobil lu, Porto lu jangan usah pamerin mobil lu, tai kucing lu pamerin mobil lu, adu kaya sama gue aja. Ini cuma dia bisa ngomong kayak gitu, cuma dia doang. Cuma dia doang. Nih, gue belum selesai. Lu jangan pamerin mobil lu dengan gaya-gaya saya anak muda, mobil gua Ferrari begini-gini. Lu jangan pamerin mobil lu. Ayo. Lu pamerin mobil lu, gua pamerin BPKB gua. Mobil bisa pinjem, bro. Pamerin. Ya, bisa. Mobil bisa ada orang modalin nih. Lu pakai nih mobil gua nih, lu pakai mobil gua gini-gini, lu sok kaya begini-gini, nanti lu jualan ini kan jelas laku kan? Karena kelihatannya sukses kan? Iya. Iya. Yang dipamerkan itu kan? Pamerin itunya kan. Tapi nggak dipamerin perjuangannya dengan cara seperti itu gimana? Satu, perjuangan nggak dipamerin. Kedua, lu pamerin mobil nggak ada gunanya. BPKB lu kasih lihat gua.
Uang gua puluhan miliar dari apa, bla bla bla. mau apa kek, mau kripto kek, mau NFT kek, Iya, mau iya. apa kek, mau apa kek. Apapun itu. Itulah, uang gua puluhan miliar, wah saya begini, tabungan gua, nih lihat ya porto gua 100 miliar dan sebagainya, nggak usah pamerin itu, nggak ada yang tahu, lu bikin juga nggak tahu, SPT lu keluarin, SPT pajak lu keluarin, Ngomongin apa sih? baru gua percaya. Kalau cuma ngomong mah anjing lah. Iya loh. Iya, tapi orang percaya sih. Ya, kalau SPT orang percaya ya. Orang percaya. Pajak ya. SPT Iya telak dong, sih. SPT kan telak. Iya. Kalau cuma ngomong nih portfolio gua ya 100 miliar ya. Lah, Jadi tinggal pakai spreadsheet jadi ya. Lu keluarin SPT lu pakai spreadsheet, penjara lu. Keluarin SPT lu coba. Ini sih. Harusnya kalau mau sombong SPT ya. Kalau mau sombong enggak, kalau Anda mau sombong, sertifikat rumah Anda keluarin, BPKB rumah Anda kasih lihat. Gitu dong. Jelas pajak